Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan asas Black ya. Tapi sebelumnya saya harus menjelaskan ini dulu. Pengaruh kalor yang diserap atau dilepas zat. Nah, pengaruh kalor yang diserap atau dilepas zat itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah menyebabkan adanya perubahan suhu. Misalnya kalau benda menerima kalor tentu saja suhunya naik kan. Tetapi kalau dia melepas kalor, suhunya turun. Jadi berakibat yang pertama adalah perubahan suhu. Nah, kalor yang diserap atau dilepas zat itu dirumuskan Q sama dengan MC delta T. Nah, boleh juga Q-nya ditulis C kali delta T, di mana C itu adalah kapasitas kalor. Nah, ini sudah saya tulis ya, Q itu kalor yang diserap atau dilepas zat, satuannya joule, sedangkan C kecil itu adalah kalor jenis, M itu massa zat, satuannya tentu kilogram. Sedangkan C itu adalah kapasitas kalor dinyatakan dalam joule per Kelvin, sedangkan delta T di sini adalah perubahan suhu. Nah, yang kedua, pengaruh kalor yang diserap atau dilepas zat ini berakibat perubahan wujud dari zat itu. Nah, yang pertama mungkin mencair atau membeku, bisa juga menguap atau mengembun. Misalnya es itu menerima kalor maka dia akan mencair. Tapi sebaliknya kalau ada air melepas kalor bisa aja nanti membeku menjadi es. Nah, kalau kalor yang diserap atau dilepas itu dirumuskan Q sama dengan M kali L. Q tetap menyatakan kalor yang dilepas atau diserap. M itu adalah massa zat yang berubah wujud, mencair atau membeku ya. Kalau L itu adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya adalah joule per kilogram. Yang kedua ini bisa aja menguap atau mengembun. Kalor yang diserap atau dilepas dirumuskan M kali U. Jadi M tetap menyatakan massa zat yang berubah wujud, menguap atau mengembun. Sedangkan U itu adalah kalor uap atau kalor embun, satuannya joule per kilogram. Yang ketiga, pengaruh kalor yang diserap atau dilepas zat itu berakibat pemuaian atau penyusutan zat gitu ya. Tapi kita kali ini tidak akan bahas pemuaian penyusutan. Mungkin nanti di video lain ya. Jadi kita hanya membahas yang berhubungan dengan asas Black. Asas Black itu mengatakan bahwa kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Nah, ini kita bicarakan masalah pencampuran zat. Misalnya ada zat yang suhunya lebih tinggi dicampur dengan zat yang suhunya lebih rendah. Nah, misalkan saya memiliki dua zat ini ya, dua zat seperti ini. Ini zat yang pertama, ini zat yang kedua. Misalkan zat yang pertama ini suhunya lebih tinggi daripada zat yang kedua. Nah, pasti zat yang pertama ini akan melepas kalor diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi ini akan menyerap kalor untuk zat yang suhunya lebih rendah. Nah, dalam pencampuran dua zat ini, kalor itu tidak akan mengalir terus, suatu saat akan terhenti ketika suhunya sudah sama. Nah, suhu yang sama itu kemudian disebut sebagai suhu campuran atau suhu kesetimbangan. Nah, menurut asas Black, kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi itu akan sama dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, bongkahan es yang bermassa A gram dan bersuhu min 20 derajat Celcius dicampur dengan B gram air bersuhu 90 derajat Celcius. Kalor jenis air, kalor jenis es, dan kalor lebur es berturut-turut diketahui. 1 kal per gram derajat Celcius, setengah kal per gram derajat Celcius, dan 80 kal per gram. Jika perpindahan kalor hanya terjadi antara es dan air, kapasitas kalor wadah diabaikan, dan suhu akhir campuran 10 derajat Celcius, maka perbandingan A dan B berapa? Kalau saya gambar diagram kalor itu seperti ini ya. Es itu suhunya lebih rendah daripada air, jadi es itu letakkan di bawah, sedangkan air di atas, karena air suhunya lebih tinggi ya. Nah, es itu nanti akan menerima kalor dari air, jadi es nanti suhunya naik dulu sampai 0 derajat Celcius. Ingat, titik lebur es itu adalah 0 derajat Celcius. Dalam soal itu suhu akhirnya diketahui 10 derajat Celcius. Berarti artinya es ini sudah mencair seluruhnya menjadi air. Nah, nanti akan naik suhunya sampai suhu akhir 10 derajat Celcius.
air yang melepas kalor, nanti suhunya turun hingga 10 derajat Celcius. Berdasarkan asas Black tadi bahwa kalor yang dilepas itu harus sama dengan kalor yang diserap. Nah, kalor yang dilepas itu adalah kalor yang dilepas air, Q4 ya saya tulis. Sedangkan yang diserap itu adalah Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, kalor yang dilepas air karena terjadi perubahan suhu berarti rumusnya adalah Mc delta T. Nah, ini air ya. Nah, air yang panas itu. Kalau Q1, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari min 20 hingga 0 derajat Celcius. Jadi karena ada perubahan suhu berarti Mc delta T, tapi ini adalah es ya. Terus kemudian Q2-nya itu melebur. Kalor yang digunakan untuk melebur es. Jadi itu M kali L. Nah, ini es. Terus kemudian air es tadi naik suhunya hingga suhu akhir 10 derajat. Jadi terjadi perubahan suhu lagi sehingga rumusnya Mc kali delta T ini adalah air es. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Massa dari air di situ adalah B. Terus kalor jenis air itu 1, delta T berarti 90 dikurangi 10 ya. Jadi 90 dikurangi 10 itu adalah 80. Langsung ya saya. Terus kemudian massa es tadi adalah A dalam soal. Kalor jenis es itu setengah, delta T-nya 0 dikurangi min 20. Jadi itu kan 20 ya. Jadi plus massa es yang melebur seluruhnya berarti A. L-nya es 80 plus massa air es yang dipanaskan dari 0 sampai dengan 10 itu adalah A. Nah, karena esnya melebur semua jadi air. Nah, C air es itu jelas satu, air ya. Delta T-nya 10 dikurangi 0, jadi itu adalah 10. Nah, sekarang kita hitung 80B itu berarti di sini berapa ya? Kan 10A ditambah 80A ditambah dengan 10A. Berarti ini 80B sama dengan 100A. Jadi kalau begitu lihat di sini kalau saya bandingkan A dibanding B ya, A dibanding B berarti 80 dibanding dengan 100. Ini sama aja dengan 4/5. Jadi 4/5 berarti jawabannya adalah A. Nomor 2, es masanya 2 kilo yang bersuhu min 5 derajat Celcius dicampur air masanya 1 kilo yang mendidih dalam suatu bejana. Kapasitas kalornya dapat diabaikan. Jika massa jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis es setengah kal per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kal per gram, maka pada keadaan akhir, keadaan kesetimbangan. Nah, ini apakah es melebur semua, apa hanya sebagian, dan seterusnya ini yang ditanyakan. Jadi kalau begitu untuk menyelesaikan soal ini gampang, gambarlah diagram kalor dulu ya. Air itu suhunya lebih tinggi, taruh di atas, sedangkan es yang suhunya lebih rendah ditaruh di bawah. Nah, jadi nanti es, ini kalau menyerap kalor dari air, airnya mendidih ya, suhunya 100 derajat Celcius, maka es itu tidak langsung melebur, tapi naik dulu suhunya sampai 0. Nah, kita harus menghitung dulu berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari min 5 hingga 0. Nah, dan juga kita harus menghitung kalori yang dilepas air, misalkan dia turun suhunya sampai 0, berapa kalori yang dilepas. Nah, nanti kita bandingkan. Nah, caranya kita hitung dulu ya, Q1-nya kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu es, Mc delta T, M-nya es itu 2 kg, sedangkan C-nya itu adalah setengah kal per gram derajat Celcius, tapi itu sama aja dengan setengah kilokalori per kilogram derajat Celcius. Jadi kalor jenis es, kalau dinyatakan dalam satuan itu ya tetap setengah ya, tetap setengah. Delta T 0 dikurangi min 5 itu berarti 5. Berarti ini hasilnya adalah 5 kilokalori. Ya, sekali lagi CS itu sebenarnya setengah kal per gram derajat Celcius ya, kalor jenisnya. Tapi kalau ini kita ubah kilokalori, ini kilogram, ya tetap setengah nilainya, gitu kan ya. Oke, terus kemudian Q2, kalor yang dilepas air itu juga Mc delta T karena ada perubahan suhu ya. Setiap ada perubahan suhu pasti Mc delta T. Nah, massa air di situ 1, kalor jenisnya air itu 1. Delta T-nya itu adalah 100 kurangi 0. Jadi ini 100. Dapatnya adalah 100 kilokalori. Nah, sekarang kita bandingkan ya.
Yang dilepas air 100 kilokalori, sedangkan yang diserap es untuk menaikkan suhunya hingga 0 butuh 5 kalori. Butuh 5 kilokalori. Berarti kalau begitu kan masih sisa ini soal yang dilepas oleh air. Jadi diambil 5 saja berarti masih ada 95 kilokalori. Lah itu bisa digunakan untuk melebur es. Andai kan es melebur seluruhnya, berapa sih yang dibutuhkan kalornya? Nah, massa es adalah 2 kg. L-nya es itu 80 kal per gram. Kalau jadi kilokal per kilogram ya sama aja nilainya 80. Jadi ini 160 kilokalori. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ternyata untuk melebur es seluruhnya jadi air itu butuh 160. Padahal sisa kalornya tadi berapa? Kan cuma 95. Jadi tidak mungkin untuk melebur es seluruhnya menjadi air. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulan berarti nanti pada keadaan akhir masih ada sisa es. Masih ada sisa es. Jadi es itu tidak melebur seluruhnya. Sehingga suhu akhirnya pasti 0 derajat Celcius. Jadi kalau begitu pada keadaan akhir atau pada keadaan kesetimbangan sebagian es melebur dan suhu akhirnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Oke, soal nomor 3. Es masanya A gram, suhunya min 2 derajat Celcius dicampur dengan air masanya B gram, suhunya 60 derajat Celcius. Bila pada keadaan kesetimbangan massa es sama dengan massa air, kalor jenis es itu 1 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis es setengah kal per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kal per gram. Maka perbandingan A dan B berapa? Jadi yang tanyakan perbandingan massa es dengan air, A per B. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita gambar diagram kalor lagi ya. Jadi es yang suhunya lebih rendah letakkan di bawah, sedangkan air yang suhunya lebih tinggi letakkan di atas. Ini tadi dikatakan bahwa pada keadaan kesetimbangan massa esnya itu sama dengan massa air. Berarti kan masih ada sisa es. Kalau masih ada sisa es, suhu akhirnya itu pasti 0. Ya. Es nanti suhunya kan min 2 derajat Celcius. Kalau menyerap kalor dari air, naik dulu suhunya sampai 0, sampai titik leburnya, baru melebur. Tapi tidak melebur seluruhnya. Kan tadi keadaan akhirnya masih ada sisa es. Misalnya berhenti sampai di sini, sehingga nanti air melepas kalor, suhunya turun hingga suhu akhir 0 derajat Celcius. Jadi diagram kalornya itu seperti itu. Nah, berdasarkan asas Black mengatakan bahwa kalor yang dilepas itu kan sama dengan kalor yang diserap. Jadi yang dilepas itu dilepas air Q3, yang diserap oleh es Q1, Q2. Karena ini berubah suhu, nah karena air berubah suhu berarti rumusnya Mc delta T. Ini miliknya air. Terus kemudian yang diserap es untuk menaikkan suhu Mc delta T ya. Ada perubahan suhu pasti Mc delta T. Nah ini esnya melebur berarti rumusnya adalah Ml. Ini es ya. Nah oke, sekarang kita tinggal masukkan aja massa air tadi berapa? B. Kalau jenis air itu berapa? 1. Delta T 60 dikurangi 0 berarti 60. Nah sedangkan massa es yang dinaikkan suhunya adalah A. Kalau jenis es itu setengah. Delta T-nya 0 dikurangi min 2 berarti 2 ya. Nah terus kemudian lah kita cari massa es yang melebur itu berapa ya? Nah secara logika kan gini ya. Pertama ada es sebanyak A gram. Terus ini ada air sebanyak B gram. Nah nanti esnya akan melebur. Nah misalnya yang melebur itu sebanyak M. Melebur itu jadi apa? Ya jadi air kan. Jadi kalau es melebur jadi air, kan automatically massa es itu berkurang. Jadi A dikurangi yang melebur. Nah sedangkan airnya ketambahan. Jadi kalau begitu B ditambahi dengan leburan es M. Nah ini keadaan akhir massa esnya A min M. Keadaan akhir airnya B plus M. Katanya itu sama beratnya ya. Katanya masanya sama. Kalau masanya sama ya sudah disamakan begini. Nah kalau disamakan hasilnya apa ya ini ya. Jadi kalau disamakan
hasilnya adalah, ini bisa pindah ruas kan. Jadi kalau begitu 2M itu sama dengan apa? Sama dengan A min B. Jadi kalau begitu M-nya apa? M yang melebur berarti setengah A min B. Dikalikan L-nya S itu 80. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang 60B, lanjut aja ini A plus, ini setengah A kali 80, berarti 40A. Min setengah B kali 80, berarti 40B. Nah, sekarang kita kumpulkan ke sana, berarti ini 100B ya. Nah, ini 41A. Jadi kalau ditanyakan perbandingan A dibanding B, ya, A dibanding B, berarti kan hasilnya 100 dibanding 41. Jadi 100 banding 41, jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang nomor 4. Campuran es dan air sebanyak 320 gram pada suhu 0 derajat Celcius berada dalam bejana yang kapasitasnya diabaikan. Kemudian dimasukkan 79 gram uap air bersuhu 100 derajat Celcius ke dalam bejana tersebut. Suhu akhir menjadi 79 derajat Celcius. Jika kalor lebur es 79 kal per gram dan kalor penguapan air 540 kal per gram, maka banyaknya es mula-mula berapa? Nah, ini saya gambar diagram kalornya ya. Jadi ini ada campuran es dan air. Nah, ini suhunya 0 derajat Celcius. Nah, kalau dia menerima kalor dari uap air, maka otomatis es itu akan melebur langsung karena suhu esnya 0 ya. Jadi esnya melebur, terus kemudian naik sampai suhu akhir 79. Nah, katanya soal suhu akhirnya 79 derajat Celcius. Sedangkan uap ini akan menjadi air, berubah wujud menjadi air ya. Jadi suhunya adalah 100 derajat Celcius. Terus kemudian turun nanti suhunya sampai suhu akhir 79 derajat Celcius. Jadi ini fasenya uap, yang ini adalah air ya. Nah, oke, ini juga air. Nah, ini es yang melebur. Oke, sekarang mari kita perhatikan berdasarkan asas Black tadi. Itu kan kalor yang dilepas itu sama dengan yang diserap. Ya, jadi kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepas. Diserap oleh es ya, Q1, Q2. Dilepas oleh siapa? Nah, uap air itu jadi Q3 plus Q4. Karena Q1 itu melebur, jadi rumusnya ya M kali L. Tapi ingat ya, yang melebur itu siapa? Kan esnya saja kan ya. Esnya saja. Jadi esnya ini seumpamakan X ya masanya. Jadi massa es ditambah massa air, massa campuran 320 gram. Jadi massa esnya X, massa airnya Y. Dijumlahkan 320. Q1 itu kalor yang hanya digunakan untuk melebur es. Rumusnya adalah ml ya. Ini es saja. Terus kemudian Q2 untuk menaikkan suhu air es. Jadi kalau gitu ya mc delta T ya. Jadi ini air es gitu kan ya. Terus Q3-nya itu adalah mc delta T, itu adalah air yang menurun suhunya dari mendidih 100 ke 79. Ini adalah air, terus ditambah dengan M kali U. Ini adalah uap yang menjadi air. Jadi kalor yang dilepas M kali U. Nah, ini uap ya. Nah, massa es yang dilebur menjadi air itu adalah X ya. Terus kemudian LS-nya di situ 79 kan. Lihat data ya, 79. Nah, massa air es, nah itu kan campuran. Jadi yang dinaikkan suhunya sampai 79 itu adalah massa campuran es dan air, yaitu 320. Nah, C air es adalah 1, namanya air ya. Delta T 79 kurangi 0, berarti 79. Nah, massa air dari uap, ini kan tadi katanya 79 ya, 79. C air itu 1, delta T-nya 100 kurangi 79 ya, langsung aja 21. Nah, terus kemudian massa uap yang jadi air itu berapa tadi? Kan 79. Nah, kalor uapnya di situ adalah 540. Nah, sekarang perhatikan di sini ya, 79-nya ini kan sama, bisa dicoret aja ya. 79-nya sama, dicoret aja. Karena terdapat di setiap suku.
Nah, terus kemudian berarti ini tinggal X saja. 320 sama dengan 21 plus 540. Berarti X-nya itu adalah 561, ya kan? Dikurang ini 320. Berarti hasilnya berapa? 241 gram. Nah, itulah massa es awalnya tadi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Oke, physics is very easy and fun.